Film ini menceritakan seorang perempuan yang bernama Jenny yang pergi ke New York untuk belajar dan ingin selalu bersama kekasihnya. Tapi setelah ia sampai di New York dan ingin bertemu kekasihnya yang bernama Vincent, ia melihat kekasihnya bersama wanita lain yang membuat ia marah dan depresi. Tapi pada saat ia mengalami patah hati, ada seorang laki-laki yang bernama Sam yang selalu ada untuknya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk tonton film ini sampai selesai. Di awal film terlihat seorang wanita yang bernama Jenny sedang berada di dalam pesawat yang berangkat dari Hong Kong dengan tujuan New York, Amerika Serikat. Kembali ke waktu sebelum Jenny berangkat. Pada saat ia masih di Hong Kong di rumahnya, terlihat ibu Jenny sedang membantu Jenny menyiapkan barang-barang yang akan dibawa Jenny ke New York. Di situ ibunya mengingatkan Jenny akan tujuannya ke New York adalah untuk belajar. Karena pada saat itu ibunya menemukan banyak foto kekasihnya yang bernama Vincent yang bisa mengganggu konsentrasinya untuk Ibunya juga berkata kalau ia sudah meminta seseorang, salah satu keluarganya yang ada di sana untuk menjemput dan membantu Jenny di New York nanti, yang juga merupakan orang Tionghoa perantauan yang sudah memiliki rumah, mobil dan kaya di New York sana, yang bernama Sam. Sesampainya di New York, Jenny pun mencari orang yang seperti dikatakan ibunya. Karena orang yang dicari belum terlihat, Jenny pun menuju ruang tunggu di bandara itu. Tidak lama kemudian, orang yang ditunggu pun datang, yang bernama Sam bersama kedua temannya. Di bandara itu, Sam dan kedua temannya berteriak memanggil nama Jenny dengan membawa spanduk bertuliskan nama Jenny. Karena mereka belum pernah ketemu dan saling mendengar panggilan itu, Jenny pun menghampiri Sam dengan berkata kepada Sam kalau ia adalah Jenny. Kemudian mereka pun keluar dari bandara itu dan pulang menuju apartemen Sam. Sesampainya di rumah Sam, Jenny terlihat kaget melihat keadaan rumah Sam. Tidak seperti apa yang dikatakan ibunya waktu di Hong Kong. Sam tinggal di daerah pinggiran di New York, daerah kumuh, dan dekat dengan perlintasan kereta api yang membuat bising setiap kali kereta api melintas. Kemudian Sam memberitahu Jenny apabila ia butuh sesuatu, ia boleh menginjak-injak lantai karena Sam tinggal di lantai bawah. Kemudian Sam pun pergi. Keesokan harinya, Jenny membangunkan Sam. Ia meminta tolong agar Sam mau mengantarnya ke stasiun kereta api. Karena hari itu, kekasihnya yang bernama Vincent akan pulang dari Boston, dengan tanpa memberitahukan kepada Vincent kalau ia ingin menjemputnya. Sesampainya di stasiun kereta api, Jenny pun terlihat tidak sabar untuk segera masuk ke stasiun untuk bertemu kekasih yang dirindukannya. Setelah melihat Vincent, Jenny pun tampak terlihat bahagia. Tapi sayang, kebahagiaan itu hanya sementara. Ternyata Vincent datang bersama dengan seorang wanita yang membuat Jenny tampak kecewa. Yang akhirnya diketahui oleh Vincent kalau Jenny ada di stasiun itu. Vincent pun berusaha mengejar Jenny dan bertanya kepada Jenny, kenapa Jenny tidak memberitahukannya kalau ia sudah ada di New York. Jenny pun menjawab dengan emosi kalau itu bukan urusan Vincent. Kapan ia datang dan kapan ia pergi, hidup matinya bukan urusannya. Kemudian Jenny pun berjalan kembali ke mobil dan mengajak Sam untuk pergi dari tempat itu dengan melemparkan kotak boneka ke jalan yang ia buat untuk Vincent. Malam harinya, Vincent berusaha menelpon Jenny, tapi Jenny tidak mau menerima telepon itu, yang akhirnya diangkat oleh Sam, yang meminta Jenny untuk mau bertemu dengannya di sebuah restoran bernama Istana Perak, di mana Sam bekerja sebagai pelayan di restoran itu. Keesokan harinya, Jenny dan Vincent pun bertemu. Di situ, Vincent meminta Jenny untuk mau menerima cara hidup yang berbeda dari sebelumnya dan mengenal orang-orang baru, agar ia bisa menjadi terbuka. Lalu Jenny pun berkata kepada Vincent kalau tujuannya ke New York untuk belajar agar bisa selalu bersama Vincent. Tapi Vincent berkata untuk belajar tidak harus selalu bersamanya, lagi pula besok ia akan pindah ke Boston. Mendengar itu, Jenny pun marah kepada Vincent kalau Vincent hanya mencari alasan agar bisa meninggalkannya. Pada saat sudah di rumah, Jenny terlihat begitu terpukul dan terluka karena laki-laki yang ia cintai dan rindukan, berharap bisa selalu bersamanya, ternyata lebih memilih bersama dengan wanita lain.
Karena begitu terpukulnya sampai ia lupa mematikan kompor, yang mengakibatkan terjadi kebocoran gas. Untungnya pada saat itu Sam sedang berada di kamarnya yang mencium adanya bau gas. Sam pun segera menuju kamar Jenny dan menemukan Jenny dalam keadaan tak sadarkan diri, dan berusaha membawanya keluar dan meminta tolong kepada tetangganya untuk menghubungi pemadam kebakaran. Setibanya pemadam kebakaran di tempat itu, mereka pun segera melakukan tindakan untuk mengatasi kebocoran gas itu. Melihat Jenny yang depresi karena tergila-gila pada Vincent, Sam merasa kasihan padanya, lalu mengajaknya jalan-jalan. Pada saat jalan-jalan itu, Sam menasihati Jenny agar memanfaatkan waktunya sebaik mungkin digunakan untuk belajar, daripada memikirkan Vincent yang jelas-jelas tidak mencintainya, yang membuat ia menderita. Keesokan harinya, Jenny pergi ke sebuah rumah makan. Tidak lama kemudian, Sam juga ke rumah makan itu, yang kemudian dipanggil oleh temannya dari meja lain. Melihat Jenny ada di situ, Sam pun menghampirinya, lalu mengambil roti yang ada di piring Jenny, dan memanggil pelayan rumah makan itu untuk memesan makanan tambahan untuk mereka berdua. Tidak lama kemudian, pesanan pun datang. Pada saat sudah di rumah, Sam membantu Jenny membuatkan rak untuk tempat buku dan mendekorasi kamarnya. Pada saat lagi merapikan buku-buku, Sam menemukan jam milik Jenny. Jenny berkata kalau jam itu pemberian dari kakeknya. Sam pun menyarankan agar Jenny mengganti tali jamnya. Jenny pun menjawab kalau ia belum ada uang untuk mengganti tali jam itu, karena ia harus membayar uang kuliah dulu. Di situ, Jenny juga mengatakan kepada Sam kalau dia mendapatkan pekerjaan sebagai pengasuh anak, yang upahnya hanya dan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari ia harus punya pekerjaan lain. Pada saat Jenny sedang ada dalam bis dalam perjalanannya menuju tempat kerjanya sebagai pengasuh anak, ia melihat Sam sedang diinterogasi pihak keamanan kota New York karena dituduh sebagai calo tiket pertunjukan opera. Jenny pun segera turun dari bis untuk membantu Sam. Agar Sam bisa bebas, Jenny pun mengaku kalau Sam membeli tiket itu untuk mereka berdua. Karena kejadian itu yang membuat Jenny jadi terlambat ke tempat kerjanya. Lalu Sam pun menawarkan untuk mengantarnya. Sesampainya di tempat kerjanya, nyonya rumah yang bernama Nyonya Sherwood pun menegur Jenny karena terlambat datang. Jenny pun minta maaf kepada Nyonya Sherwood dan berjanji tidak akan terlambat lagi. Kemudian Nyonya Sherwood pun meminta Jenny untuk segera masuk ke dalam rumah, karena anaknya yang bernama Anna sudah menunggunya. Kemudian Nyonya Sherwood pun pergi dengan kekasihnya. Jenny lalu meminta Sam menemaninya karena ia baru pertama kali ke rumah itu. Keesokan harinya, Jenny memberitahukan kepada Sam kalau ia ditawari pekerjaan oleh salah satu kekasih yang bernama Tony sebagai pelayan di restorannya. Tapi Sam khawatir dengan Jenny karena dia curiga terhadap Tony pemilik restoran itu. Jangan-jangan dia ada maksud yang tidak baik terhadap Jenny. Jenny pun lalu menawari Sam untuk datang ke restoran itu untuk melihatnya bekerja di restoran itu. Tapi Sam berkata kalau dia lagi sibuk. Tapi pada akhirnya Sam pun kemudian mengunjungi Jenny ke restoran di mana Jenny bekerja. Sesampainya di restoran itu, Sam disambut oleh Jenny dan mengantarnya ke mejanya. Tidak lama kemudian datanglah seorang pelayan laki-laki mengantarkan minuman arak untuk Sam atas perintah Tony pemilik restoran itu. Karena tidak bisa membaca menu dalam bahasa Inggris, Sam pun meminta makanan yang sederhana kepada pelayan itu. Tapi pelayan itu menyarankan agar Sam memesan makanan sesuai yang ada di menu, yang dengan berat hati disetujui oleh Sam. Pada saat Jenny sedang mengasuh Anna, tiba-tiba Tony datang ke rumah itu dengan maksud untuk menemui Jenny karena ia tahu kalau Nyonya Sherwood lagi tidak ada di rumah. Anna lalu mengajak Jenny untuk bermain di taman yang diikuti oleh Tony. Di taman itu, Tony berusaha menggoda Jenny, tapi Jenny menolaknya. Tidak lama kemudian, Nyonya Sherwood pulang dan melihat Tony menggoda Jenny. Kemudian Nyonya Sherwood memanggil Jenny untuk menemuinya. Di situ Nyonya Sherwood berkata kepada Jenny kalau dia tidak membutuhkan tenaga Jenny lagi, karena Anna sudah besar dan tidak perlu dijaga lagi. Dan bulan depan, ia akan mengirim Anna ke sekolah asrama. Setelah mendengar Jenny kehilangan pekerjaannya sebagai pengasuh Anna, Sam dan teman-temannya pun mendatangi Tony ke restorannya dan memukulinya.
Tidak lama kemudian, Jenny datang dan berusaha menghentikan Sam. Pada saat Jenny ingin membantu merapikan depan restoran yang berantakan, tapi Tony langsung memecat Jenny. Mendengar itu, Jenny pun tidak terima dan meminta Tony segera membayar gajinya. Tapi karena Sam mengancamnya akan memukulnya lagi, akhirnya Tony pun dengan terpaksa memberikan gaji Jenny. Setelah itu mereka pun pergi dari restoran itu. Malam harinya, pada saat Jenny lagi sibuk membuat boneka untuk dijual besok, tiba-tiba Anna menelpon dan mengatakan pada Jenny kalau ia lagi takut sendirian di rumah. Karena ibunya sehabis bertengkar dengan Tony pergi dari rumah. Jenny pun lalu meminta Anna untuk tidur lebih cepat. Tapi Anna meminta Jenny untuk bernyanyi agar ia bisa tidur. Keesokan harinya, Jenny yang dibantu Sam mencoba berjualan boneka buatan Jenny untuk mendapatkan uang. Setelah merasa cukup, mereka pun merapikan dagangannya dan pergi dari tempat itu. Pada saat mereka melewati pedagang yang menjual tali jam, mereka pun berhenti di situ untuk melihat-lihat tali jam yang dijual di situ. Pada saat Jenny melihat ada tali jam yang disukainya, ia pun mengambilnya. Tapi sayang, harganya mahal dan uang Jenny tidak cukup untuk membelinya. Lalu mereka pun pergi dari tempat itu. Pada saat Jenny dan Sam berada di taman kota, tiba-tiba Jenny melihat ada Vincent bersama kekasihnya. Lalu Jenny mengajak Sam buru-buru pergi karena ia tidak mau bertemu dengan Vincent. Jenny bertanya kepada Sam, menurut Sam bagaimana penampilannya? Siapa yang lebih menarik antara dia dan kekasih Vincent? Lalu Sam menjawab, kalau mengenai hal itu lebih baik Jenny langsung bertanya kepada Vincent, karena ia tidak melihat orang berdasarkan penampilannya atau bagaimana orang lain memandangnya. Yang penting ia bisa menjaga harga dirinya. Lalu terjadilah pertengkaran antara mereka berdua. Sam berkata kalau Jenny kekanak-kanakan karena berharap sama Vincent yang nyata-nyata telah mengkhianatinya. Lalu Jenny pun marah kepada Sam dengan berkata kepadanya agar tidak mengguruinya karena Sam bukan siapa-siapa yang tidak berhak atas dirinya. Mendengar itu, Sam pun menjawab kalau Jenny menganggapnya bukan siapa-siapa dan tidak ada arti baginya, jangan pernah lagi menghubungi dan minta bantuannya lagi. Kemudian Sam pun meninggalkan Jenny. Pada malam harinya, pada saat di rumah terdengar bunyi dari lantai atas. Sebagai tanda panggilan dari Jenny untuk Sam naik ke lantai atas untuk menemuinya. Karena Sam belum juga naik ke atas, Jenny pun menulis di sebuah kertas dan menurunkan kertas itu sampai depan kamar Sam dengan tulisan mengajak Sam untuk makan malam di kamarnya. Sam pun mendatangi Jenny ke kamarnya di lantai atas. Setelah sampai di lantai atas, Jenny pun mempersilahkan Sam masuk dan meminta Sam untuk mencoba masakan. Setelah Sam mencoba masakan Jenny, Sam berkata kalau masakan Jenny tidak enak. Lalu Sam mengajari Jenny cara memasak. Untuk memasak sup ikan tidak usah memakai jahe, cukup menggunakan kulit jeruk dan garam tidak boleh terlalu cepat dimasukkan. Jika tidak, daging ikan akan keras. Kemudian mereka pun mencoba sopnya. Setelah dicoba sopnya, malah tidak enak. Dengan suasana malam yang mereka lewati, dengan makan bersama yang akhirnya membuat mereka berdamai. Keesokan harinya, Jenny dan Sam melewati waktunya dengan bersenang-senang, mulai dari bermain softball sampai dengan jalan-jalan di pantai. Pada saat jalan-jalan di pantai itu, Jenny bertanya kepada Sam, apa yang menjadi cita-citanya untuk kehidupan masa depannya. Sam pun menjawab kalau yang ia inginkan adalah membuka usaha restoran di pantai, dengan menunjuk seperti restoran yang ada di depan mereka, dengan pintu menghadap Samudra Atlantik. Setiap malam setelah selesai bekerja memindahkan kursi dan duduk di depan pintu dengan menikmati angin laut, minum bir dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dan ingin menamai restoran itu seperti namanya, Samuel Pang, yang disingkat Sampan. Pada saat di perjalanan pulang, sehabis bersenang-senang, terlihat Jenny dan Sam pulang dalam keadaan mabuk. Sampai rumah, keduanya masih terlihat minum. Dan di dalam keadaan mabuknya, Sam mencoba ingin mencium Jenny, tapi Jenny memalingkan wajahnya yang membuat Sam agak kikuk. Setelah itu, Sam pun pamit kepada Jenny untuk pergi ke kamarnya. Di situ Sam berkata, kalau Jenny membutuhkannya, Jenny cukup menginjak-injak lantainya, dia pasti akan datang. Keesokan paginya, tampak Sam terlihat sedang menulis sesuatu di cerminnya.
Ia menulis 3 perintah dan 5 tujuan untuk kehidupan yang harus ia jalani ke depannya. Yang salah satu tulisannya berbunyi, "Jika kamu menginginkannya, lakukanlah." Mungkin Sam menyukai dan menginginkan Jenny ya. Di kamarnya, Jenny sedang menulis tentang sesuatu di buku hariannya. Di buku hariannya itu, Jenny menulis bahwa dia menyadari kalau Sam menyukai. Dan setiap kali ia bersama Sam, Jenny merasa tenang dan bahagia. Tapi untuk menjalani hubungan yang lebih serius, ia masih ragu. Karena ia tahu sakitnya kalau saat cinta itu berakhir, apalagi kalau dihianati, seperti yang ia alami waktu dengan Vincent. Malam harinya, Sam mengadakan pesta dengan mengundang Jenny dan juga teman-temannya, tapi tidak memberitahukan Jenny kalau hari itu adalah hari ulang tahunnya. Pada saat pesta sedang berlangsung, tiba-tiba Vincent datang ke pesta itu. Dan ia pun langsung menemui Jenny. Di dalam acara pesta itu, Jenny dan Vincent mengobrol sepanjang malam. Pembicaraan pun jadi canggung ketika Vincent mengatakan kepada Jenny kalau ia sudah putus dengan kekasihnya. Sam yang melihat Jenny dan Vincent begitu akrab, merasa kalau ia sudah tidak punya kesempatan dengan Jenny, lalu pergi dari tempat itu. Sam pergi keluar untuk minum-minum dan kemudian bermain ke tempat judi. Tidak lama kemudian datanglah temannya memohon bantuan untuk Sam mau meminjam uang kepadanya untuk membayar uang keamanan kepada salah satu geng yang berkuasa di tempat itu. Mendengar itu, Sam pun marah lalu mengumpulkan teman-temannya untuk mencari geng itu. Pada saat di depan rumah, waktu Jenny mengantar Vincent yang mau pulang, Sam dan teman-temannya datang. Di situ Jenny bertanya kepada Sam, kenapa dia meninggalkan pesta tanpa memberitahukannya. Sam pun menjawab kalau ia kesepian saat di pesta karena tidak ada yang menemani. Oleh sebab itu, lalu ia pergi minum dan bermain judi bersama teman-temannya. Kemudian Sam dan teman-temannya pun pergi untuk mencari geng yang merampas uang temannya. Setelah mereka menemukan geng itu, perkelahian pun tidak dapat dihindarkan lagi. Sedangkan di rumah, Jenny terlihat ada di depan kamar Sam, menunggunya pulang. Kemudian Jenny pun masuk ke kamar Sam dan melihat di cermin. Ada tulisan Sam di atasnya. Di situ Sam menulis nama, usia, dan tanggal lahirnya dalam bahasa Inggris. Setelah membaca tulisan itu, Jenny baru menyadari kalau pesta yang diadakan Sam adalah pesta merayakan ulang tahunnya, hari istimewa bagi Sam. Pagi harinya, karena kesepian Jenny pun pergi ke taman. Pada saat lagi di taman, tanpa sengaja dia melihat Anna dan ibunya. Lalu Jenny pun memanggil Anna. Melihat Jenny, Anna pun segera berlari menemuinya. Di situ, Nyonya Sherwood menawarkan Jenny untuk ia mau bekerja lagi untuk mengasuh Anna dan mau tinggal bersama mereka. Awalnya, Jenny ragu, tapi karena Anna dan ibunya terus mendesaknya, akhirnya Jenny pun menyetujuinya. Di tempat yang berbeda, terlihat Sam sudah pulang. Pada saat dia masuk ke kamarnya, tampak sudah tidak berantakan lagi, sudah terlihat rapi dan bersih. Di situ Sam melihat ada sertifikat tanda kelulusan Jenny. Untuk memberikan ucapan selamat kepada Jenny, Sam pun kemudian pergi ke tempat toko yang menjual tali jam, di mana di toko itu ada tali jam yang disukai Jenny. Di situ Sam berusaha menawar harga tali jam itu, tapi pemilik toko itu tidak mau, yang akhirnya untuk mencukupi uangnya, Sam pun menjual mobilnya kepada pemilik toko agar mau menyerahkan tali jam itu. Sam pun berlari untuk kembali ke rumahnya karena bahagia ingin secepatnya bisa menyerahkan hadiah itu kepada Jenny. Tapi sesampainya ia di depan rumah, Sam melihat Vincent yang sedang membantu Jenny mengangkat barang-barangnya ke mobil. Di situ Sam bertanya kepada Jenny, ia mau pergi kemana? Jenny pun menjawab kalau ia ingin pindah dan memberikan alamatnya kepada Sam. Sebelum Jenny pergi, Sam memberikannya hadiah. Kemudian Jenny pun juga memberikan hadiah kepada Sam dan mengucapkan selamat ulang tahun buat Sam. Kemudian Jenny dan Vincent pun pergi dari tempat itu. Setelah ragu-ragu, Sam pun berubah pikiran, kemudian berusaha mengejar Jenny setelah ia sudah pergi. Tapi Sam tidak bisa mengejar Jenny saat mobil mereka berbelok di jalan raya. Pada saat di mobil, Jenny membuka hadiah yang diberikan Sam kepadanya, dan ternyata itu adalah gelang jam yang dia inginkan, dan Jenny pun menangis. Di tempat yang berbeda,
Pas lagi di pinggir pantai, Sam juga membuka hadiah yang diberikan Jenny kepadanya. Ia mendapatkan jam tangan kakek Jenny. Melihat hadiah yang diberikan Jenny untuknya, Sam pun menangis. Beberapa waktu kemudian, Jenny terlihat sedang berjalan-jalan dengan Anna di pantai yang sama yang pernah dikunjunginya bersama Sam. Di situ Jenny bercerita kepada Anna kalau dulu ada seorang teman yang bercita-cita ingin membuka sebuah restoran di pinggir pantai itu yang diberi nama Sampan. Lalu Anna melihat dan menunjuk sebuah restoran di depan mereka yang sama persis nama restoran itu seperti yang dikatakan Jenny. Jenny pun terkejut melihat restoran itu, kemudian berjalan ke restoran itu dan mendekati Sam. Melihat kedatangan Jenny, Sam pun tersenyum dan mempersilahkan Jenny dan bertanya kepadanya, meja untuk 2 orang? Dan film pun tamat.